Allah Subhanahu wa taala telah menyiratkan di dalam Al-Qur'an tentang perilaku manusia yang diceritakan oleh Rasul seperti tadi. Kalau diberi ridho, kalau tidak diberi oleh Allah marsula, ngamuk-ngamuk, kemudian nggak mau sholat, ya, nggak mau ngaji, ngapain sholat, ngapain ngaji, sholat ngaji juga nggak kaya-kaya. Contoh, ya. Nah, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Wallahu rasul a'lam bi muradi wa ma'na. Fa ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jika Allah memberikan ujian, ibtalahu, balai, berupa apa? Berupa fa akramahu, memuliakan dia di dunia ini, wa na'amahu, dan Allah juga melimpahkan nikmat kepadanya. Padahal kalimat tadi di depannya ibtalahu, Allah sedang menguji dia, menurunkan ujian kepada dia, meskipun bentuknya adalah kemuliaan dan kenikmatan. Tapi memang manusia kalau diuji dengan kemuliaan dan kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, ia kemudian berkata, wah, Tuhanku sedang memuliakan aku. Sungguh Tuhanku memuliakan aku, kata dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi jika Allah menahan rizkinya, Allah membatasi rizkinya, kemudian dia berkata, wah, Tuhanku telah menghinakan aku. Wahai Allah, kenapa kau hinakan aku? Kenapa kau lakukan ini kepadaku? Allah sudah mempernyatakan, Allah sudah menggambarkan bahwa manusia ada yang seperti itu, dan banyak. Apakah benar ketika manusia diberikan kemuliaan, diberikan nikmat di dunia, berarti Allah memuliakannya? Atau ketika Allah menyempitkan atau justru membatasi rizki untuknya, apakah berarti dia telah dihinakan oleh Allah? Ternyata jawabannya kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim sekalipun. Maksudnya banyak orang-orang yang kaya yang kemudian seolah-olah dihormati di dunia ini, tapi mereka tidak peduli kok kepada orang lain. Ada yang dijadikan pejabat, ya mungkin sesekali dia menyalurkan hasil korupsinya yang seolah-olah itu adalah santunan dari rezeki dia, padahal malingnya dari hak masyarakat miskin, dari uang pajak itu lebih besar daripada uang yang ia santunkan kepada fakir miskin. Itu maksudnya, ya. Ya mungkin sedikitlah sesekali santunan pada anak-anak yatim, tapi maling atau mencuri harta anak yatim dari APBD, APBN, uang pajak rakyat ataupun uang BPJS yang harusnya itu untuk pengobatan anak-anak yatim, pengobatan fakir miskin, tapi ternyata dikorupsi, dimaling, diambil, dicuri oleh mereka.
Sesekali gayanya kalau Muharram, kalau tanggal 10 Muharram Asyura ya bagi-bagi sodakohan, tapi malingnya lebih besar. Mencuri hak orang-orang miskinnya lebih besar dibandingkan apa yang dikeluarkan untuk orang-orang miskin. Makanya kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Memuliakan anak yatim bukan hanya dengan cara memberikan uang setahun sekali, ya. Tapi bagaimana negara hadir di mana orang yang dijadikan pejabat ataupun wakil rakyat benar-benar memperhatikan bagaimana nasib pendidikan orang-orang fakir miskin di negeri kita di Indonesia. Bukan justru malah ada yang berkata, silahkan universitas sekolah tinggi buat suatu acara yang besar pada saat wisuda, kemudian tekankan harga yang mahal bagi setiap mahasiswa yang mau wisuda. Bukan seperti itu pejabat yang benar. Ini malah silahkan sekolah-sekolah kalau ada wisuda, ya, siswa-siswinya silahkan buat acara dan kemukakan biaya yang mahal, tidak masalah katanya. Ada pejabat begitu. Ya Allah, ya kalau orang tuanya orang yang kaya, ya, yang biasa flexing kekayaan, mereka mungkin biasa saja. Tapi orang tuanya yang hidupnya Masya Allah, mencari nafkahnya susah payah, kemudian bersyukur anaknya bisa masuk di tempat kuliah, bisa masuk di universitas karena kecerdasannya. Tapi kalau pada saat mereka menjalankan pendidikan itu harus dengan biaya yang sangat mahal, disamaratakan dengan orang-orang yang crazy rich, maka negara tidak memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka bagaimana mungkin nanti ketika mahasiswa-mahasiswi itu menjadi pejabat, menjadi petinggi negara, kemudian mereka bisa peduli, ya, kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, kepada rakyatnya, kalau ketika sekolah caranya seperti itu kan. Sedangkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang memiliki keterbatasan, yang ternyata memiliki otak yang pintar, mereka yang memiliki talent yang bagus, kemampuan belajar yang hebat, tapi secara material finansialnya kurang, kemudian mereka harus ditekan seperti itu. Makanya kan banyak informasi berita ada anak-anak orang-orang yang miskin ketika mau dinaikkan bayaran-bayaran kuliah, kemudian mereka lebih memilih mundur, padahal mereka itu masuk ke universitas negeri saja mereka bisa lolos dengan hasil dari kecerdasannya yang luar biasa. Tapi akhirnya mereka harus mundur. Lantas bagaimana nanti nasib bangsa kita jika di kemudian waktu ternyata orang-orang pandai dari bangsanya sendiri tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang terbaik? Bukan mengambil naturalisasi dari luar. Oke, boleh silahkan, tapi yang terpenting, yang paling benar adalah perbaiki pendidikan di Indonesia, bukan semakin ditekan masyarakat yang kelas bawah, kelas menengah ke bawah untuk memenuhi nafsu dari para pejabat-pejabat yang minta upeti dari para rektor tersebut. Betul tidak? Kasihan masyarakat yang akhirnya kalau seperti itu nanti pada saat jadi pejabat, nanti kalau ada yang jadi dokter, jadi dokternya jadi tukang jualan obat, jadi mafia farmasi. Ya karena apa? Karena ketika di kampusnya sudah seperti itu kan, negara ini sudah membuat seperti itu seolah-olah. Tapi orang yang punya dedikasi yang bagus, kemampuan yang luar biasa, bukan dalam hal finansial, kecerdasan otaknya, kemudian kesungguhannya ingin membangun bangsa dan negara. Ketika dipersulit mendapatkan akses pendidikan yang terbaik di negeri kita,
bagaimana mungkin negeri ini bisa mencetak generasi yang terbaik untuk mengisi kemerdekaan di masa yang akan datang? Kadang sekarang juga masuk kuliahan yang penting punya duit lolos, tapi orang pinter ada yang ikut seleksi akpol ataupun seleksi militer, akmil. Orangnya anak dari orang yang ya mohon maaf secara material mungkin miskin, tapi hebat, ya, punya kemampuan yang luar biasa, pinter, cerdas, lulus. Tapi ada anak pejabat yang penting punya duit banyak, kemudian nomornya orang miskin tadi digeser, orang miskin jadi nggak lulus, yang tadinya lulus kemudian jadi tidak lulus. Sedangkan anak orang kaya yang bayar kemudian menjadi lulus. Yang di kemudian waktu kalau sudah menjadi pejabat yang ngisi di pemerintahan, jadi apa nanti negara ini? Ya para pejabat, jangan urusannya duit, baik. Iya bangsa, bagaimana ini bangsa dan negara. Ya. Anda saat ini berupaya dengan cara seperti itu, tapi nanti dosanya terus menerus jadi dosa jariah. Wala tahadduna ala tu'amil miskin, kata Allah. Orang yang dimuliakan di dunia, punya jabatan, kemudian diberikan nikmat yang banyak, belum tentu dimuliakan oleh Allah meskipun dia merasa aku dimuliakan oleh Tuhan. Padahal kata Allah tidak. Dan kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin, malah justru bagaimana mencuri dari haknya orang-orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang haram. Saat ini juga orang tidak peduli dengan bagaimana cara berbagi waris. Mereka enggan menggunakan ilmu faraid. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, sehingga dengan cara apapun didapatkannya demi untuk flexing, demi untuk menunjukkan aku ini orang yang seolah-olah dimuliakan oleh Tuhan, ya, maka dia mencari cara dengan cara yang tidak halal sekalipun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwasannya wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul kathiru yadhhabu wa yamhaquhu Allah Ta'ala. Suatu yang halal meskipun sedikit itu lebih membawa keberkahan, sedangkan harta yang haram meskipun jumlahnya banyak hanya akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Kata para ulama demikian. Oleh karenanya biasakanlah berdoa dengan doa Rasul. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Allah, ikfini, cukupkanlah aku bihalalika dengan yang halal dari engkau, an haramika, dan jauhkanlah aku dari perkara yang haram, wa aghnini, dan kayakan aku, cukupkan aku, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, dari bergantung kepada selain engkau ya Allah. Nah ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman akhir ini ada memang orang-orang yang baik, tapi juga tidak peduli dengan ilmu, yang akhirnya tidak peduli dengan halal dan haram. Ada di akhir zaman juga orang-orang baik itu ada, akan tetapi mereka tidak peduli dengan ilmu, yang akhirnya mereka tidak mengerti tentang halal haram. Nah tentang hal ini Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau sampai berkata, manit tajaro qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba thumma irtatama.
Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama atau tidak mau mempelajari ilmu agama, maka pasti dia akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus dan semakin terjerumus, kata Sayyidina Ali. Bahkan dulu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, la yattajir fi suqina illa man faqiha aklar riba. Janganlah seseorang berdagang di pasar kami, di mana? Di Madinah, sampai ia paham betul mengenai seluk-beluk tentang hukum, di antaranya bab riba, bab muamalah, kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Artinya bagaimana? Setiap usaha itu kansnya sangat besar sekali, bersinggungan dengan hal-hal yang halal dan haram. Jika kita tidak mempelajari ilmunya, akan sangat mudah sekali kita mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Nah, kalau sudah terkena yang haram, jangankan yang haram, yang syubhat saja itu yang enggak jelas gitu kan, itu punya dampak yang negatif, apalagi yang jelas haram. Apa dampak negatifnya harta haram jika kita pakai? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah berfirman, Allah taala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wallahu rasulullah nabi murad wa ma'na. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari apa yang terdapat di bumi ini berupa perkara yang halal dan thayyib. Bukan cuma halal, kalau halal enggak thayyib. Ente kita nih ya, antum beli cengek jablay sekresek, duit antum sendiri, kemudian antum makan ya. Pada saat makan nasinya cuma sedikit secentong, tapi cengek jablaynya sekresek. Kira-kira gimana? Halal tidak? Halal, tapi thayyib apa tidak? Tidak. Enggak perlu besok, hari itu juga muncurut. Ya. Ada dulu keripik Mak Erot apa Mak Ijot itu, Mak Icih, keripik Mak Icih, sampai ada level yang 50. Gusti nu agung eta level 50. Padasna warun juga setan warun ya. Iya, kadang sampai ada yang masuk rumah sakit kan, termasuk juga yang mukbang sekarang. Gitu. Kadang apalagi yang perempuan senang banget tuh ngelihat orang babadog kayak begitu teh.